Recording in progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, Mbak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara ini ya, bergema. Saya matiin aja. Baik, hari ini kita perkuliahan yang untuk sesi kedua untuk mata kuliah desain formulir, perancangan desain formulir reka medis yang saya ampu setelah UTS, pertemuan kedua setelah UTS hari ini. Baik, kita lihat yang sudah hadir sudah nambah jadi 19 termasuk saya, berarti 18, sambil terus bertambah. Saya share screen aja dulu. Kemarin pertemuan 1 kita coba ini ya, mengkaitkan dengan mata kuliahnya Pak Adit. Yang kedua ini saya juga mau lihat beliau mengulas terkait apa saja. Terus nanti saya tambahkan dari saya. Sudah saya siapkan beberapa materi nanti yang sampai ke UAS ya. Kita lihat kalau yang sudah disampaikan oleh beliau. Oke, berarti terkait dengan manajemen formulir berarti sudah sudah diulas oleh beliau. Kita lihat sekilasnya untuk review ya, sebentar aja. Nah, ini isinya tentang manajemen pengaturan, berarti tentang tugasnya, tentang berbagai jenisnya, terus formulir dirancang dengan baik. Ya, ini memang bagian dari mata kuliah ini sebagai alat atau media. Seperti yang saya singgung di sesi pertama, bahwasanya formulir ini adalah tools ya. Tools dalam pengumpulan data atau agregasi data dari proses-proses pelayanan medis yang ada di rumah sakit tentunya. Di mana di rumah sakit itu tidak hanya medis ya, administrasi juga ada, keuangan juga ada, operasional juga ada, gitu kan. Kalau formulir itu dibikin sesederhana mungkin. Ini kenapa? Ada yang paham nggak? Kenapa perlu sederhana? Ada yang bisa argumentasi? Kenapa nggak dibikin Agar mudah saya dibaca, Pak. Ya, tentunya poinnya adalah mempermudah dalam proses penggunaannya. Mau secantik apapun desainnya, rancangannya, kalau malah mempersulit ya tentunya tidak sesuai dengan tujuannya gitu. Ya kan? Mudah dipahami oleh semua penggunanya gitu. Mudah digunakan, mudah diisi, dan mudah diinterpretasi. Ini maksudnya apa nih? Interpretasi. Apa bedanya dipahami dengan diinterpretasi? Interpretasi. Ditafsirkan ya? Kok ditafsirkan sih? Berarti di apa? Dekat dengan dipahami, apa bedanya diinterpretasi? Dijelaskan ulang ya. Jadi setelah dipahami, terus kita sebagai pengguna bisa menjelaskan ulang gitu. Oh, maksudnya ini. Nah, ini ada rancangan, rencana, persiapan. Kalau selembar kertas ya, kalau memang dia perancangannya berbasis fisik, kalaupun kemudian elektronik nanti berbasis desain ya, yang kemudian rancangannya ini dilanjutkan oleh misalkan kalau RMM nanti dikembangkan lanjut oleh orang IT gitu. Tetap rancangan dari kita teman-teman. Peran kita berarti di rancangan, rencana, persiapan. Nah, ini wilayah kita. Nah, ini untuk pengertian formulir sendiri berdasarkan IFRO. Mungkin kita perlu cari tahu ya formulir elektronik pengertiannya seperti apa menurut teori siapa gitu. Kalau ini kan menurut International Federation
Health Record Organization ya 2007. Jadi sebetulnya ini udah sangat lampau gitu kan, sudah 16 tahun yang lalu ya, 2007. Oke. Terus desain formulir merupakan merancang atau mempersiapkan lembaran kertas. Nah, berarti kalau sekarang nyiapkan apa teman-teman? Ayo, apakah mempersiapkan lembaran kertas lagi? Kalau sekarang mempersiapkan apa berarti? Halo teman-teman. Tidak tahu, Pak. Coba dijawab. Jangan tidak tahu. Jawab Macam. Hah? Apa tadi? Ulangi Pak pertanyaannya Pak. Boleh. Apa? Tadi pertanyaannya apa Pak? Tadi saya kurang Oh, fokus Pak. pertanyaannya apa? Desain formulir dalam kontekstual kita sebagai mereka medis, kalau pengertian yang diambil sebelumnya kan mempersiapkan lembaran kertas, merancang atau mempersiapkan lembaran kertas. Nah, kalau saat ini ketika kita beralih ke reka medis, berarti kita mempersiapkan apa, Do? Masa mempersiapkan kertas lagi? Mem- kan sih Pak kalau mungkin ya kalau di rekam medis mungkin mempersiapkan kayak penunjangnya gitu nggak sih Pak? Penunjang gimana? Coba jabarkan. Ya kayak apa ya alat-alat rekam medis kayak apa ya kalau di biasa kan di ruangan rekam medis tuh ada segala pulpen segala alat tulisnya Pak sama kayak data hal-hal yang harus ditulis dari pasien gitu Pak. Terus kenapa kamu nyebut pulpen? Pulpen buat apa? Kan saya mengkaitkan dengan kondisi sekarang terkait rekam medis elektronik. Oh, Gitu astaga. maksudnya desain formulir kalau kita baca nih. Kamu lihat eh, ini enggak presentasi saya nih? Kelihatan enggak situ? Kelihatan kelihatan Pak. Merancang kan di sini nih. Merancang atau mempersiapkan lembaran kertas atau kartu untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai alat komunikasi. Nah, kalau sekarang berarti mempersiapkan apa gitu? Masa mempersiapkan kertas lagi ketika Oh konsep. kalau RME sih mungkin ya cuman komputer sih Pak. Iya, oke. Selain komputer kan alatnya atau medianya. Terus selain itu mempersiapkan apa? Aplikasi softwarenya Pak. Betul, ketika aplikasinya sudah ada, tapi di dalamnya menunya misalkan masih ada yang kurang, berarti apa yang kita persiapkan Kalau ketika kurang? menunya apa ya Pak? Kalau Dalam, Mm-mm. install nggak sih Pak? Kayak install berapa hal gitu. Kayak apa yang dibutuhkan dalam softwarenya gitu. Baik, ada mulai mulai nyambung nih. Apa yang dibutuhkan? Berarti apa? Apa internet server Pak? No, 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 no. Dalam konteks formulir apa berarti? Apa yang dibutuhkan? Nah, berangkat dari kata-kata itu, apa yang dibutuhkan? Misalkan gini, di SIM RS atau di rekam medis elektronik belum ada apa? Berarti apa yang kita siapkan ketika belum ada RME apa? Apa ya? Ntar Pak. Si bingung Kelengkap- Pak. Kan nggak Kelengkapan mungkin. data Pak. Apa tadi? Apa tuh? Kelengkapan. Kelengkapan data itu setelahnya nanti tuh. Ini kan lagi dalam masa-masa desain nih. Rancangan ada sih Pak. Iya, betul, betul. Rancangan yang gimana? Rancangan untuk apa? Ayo, selanjutnya. Woi bantu woi, mau bisa woi. Oke, misalkan kamu kerja di mana di sini? Kerja di mana coba? Di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. RS ya Pak biar lebih luas Pak. Oke, baik di rumah sakit. Nah, di rumah sakit RSUD Melawi kebetulan kemarin ada dokter spesialis baru yang sebelumnya belum pernah ada di RSUD Melawi tempat saya kerja, yaitu spesialis KFR. Apa itu Apa tuh KFR? KFR Pak? Nah, KFR itu kesehatan fisioterapi lah, ya, dan Oh. rehabilitasi. Artinya itu dokter baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Berarti apa yang kita perlu siapkan dalam menyongsong dokter baru ini agar bisa praktek di RSUD Melawi, agar bisa menerapkan rekam medis elektronik? Apakah disiapkan kertas saja? Kan sudah nggak dipakai kertas. Tadi kamu bilang rancangan, betul. Rancangannya apa? Rancangan kayak itu Pak, kan kalau kan biasanya kan berbentuk kertas. Nah, ini berbentuk yang elektronik, misalnya kan dalam aplikasi SIM RS-nya nih Oke. ditambahkan segala kayak anamnesa, apa namanya itu ya? Informed consent segala macam gitu, Pak. Ya, ya, informed consent artinya informed consent itu kan bagian dari formulir rekam medis Berkas. ya, berangkat dari Ya. formulir rekam medis yang kemudian jadi saat ini rekam medis elektronik. Nah, pertanyaannya berarti rancangan apa? Rancangan anamnesis saja? Lebih dari itu sih sebenarnya. Rancangan pelayanan baru. Contohnya, Wah, iyalah, kan ketika sebelumnya kami nggak pernah ada, bagaimana kita sebagai perekam medis berarti harus menjembatani, Pak, ada contoh-contoh enggak untuk kebutuhan untuk dokter spesialis yang apa namanya ya, yang keilmuan yang Bapak kuasai gitu. Artinya betul, kita Pak. harus menyiapkan rancangan desain formulir elektronik terkait dengan fisioterapi tadi, tapi yang elektronik. Berarti di sini adalah mempersiapkan ide atau gagasan terkait rancangan formulir yang berhubungan dengan pelayanan baru tadi. Begitu. Yang Iya, nanti, Pak. jadi nanti rancangannya bisa dalam bentuk konsep, bisa bentuk ide, yang kemudian nanti dikembangkan lebih lanjut menjadi rekam medis elektronik. Ya. Iya, Pak. Oke. Artinya yang tadinya belum ada, kalian adakan, kita adakan, gitu. Nah, ini untuk kegunaannya sama sih ya, mengumpulkan mereka, mengirim, menyimpan, mengambil. Terus desain kurang baik dapat menyebabkan banyak masalah ya. Ini pengertian dasar apa? Hal-hal yang umum yang kemudian bisa menyebabkan desain yang kurang baik. Ya tadi itu tidak sesuai peruntukannya. Kalau dokter spesialis yang baru ya tentunya harus ngikutin kebutuhan beliau kan. Gitu. Iya, Pak, betul. Mungkin saya tunjukin ya. Ntar saya stop share screen dulu. Saya dikirimin rancangan manualnya nih dari beliau sebagai dokter baru yang mau praktek di tempat saya. Ntar saya buka dulu. Nah, kalau kalian disuguhin dengan seperti ini, apa yang akan kita lakukan gitu kan? Ini kebetulan di rumah sakit sebelah di mana beliau praktek sudah ada layanan ini. Itu bentar saya buka dulu. Nah, saya dikirimin ini oleh dokter. Kelihatan nggak? Nah, ini dari rumah sakit Sanggo ya, M Zaman Sanggo. Nah, di sana berangkat dari formulir kertas nggak masalah. Ini kan konsepnya nih. Nah, ini nanti akan diadopsi ke dalam rancangan rekam medis elektronik. Di mana ini adalah khusus lembaran formulir kedokteran fisik dan rehabilitasi KFR tadi ya. Sekalian koreksi tadi. Saya tadi kesehatan Oh ya iya, salah. Pak. Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, di tempat kami ini belum pernah ada pelayanan ini. Nah, kami perlu mempersiapkan rancangan desain untuk layanan spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Berangkat dari manual dulu ini, lalu kita adopsi ke rekam medis elektronik. Nanti kita lihat di rekam medis elektronik kami sudah ada enggak yang relevan atau nyambung dengan yang apa ya? Yang fungsinya sama dengan formulir ini. Gitu. Ini contoh. Tapi kalau misalnya nggak ada, dibuat manual ya Pak, terus masukkan ke SIM RS-nya gitu kan, istilahnya update ya Pak.
Ya, diupdate. Artinya nanti kita kolaborasi dengan programmer untuk ditambah formulir elektronik yang jenisnya ini gitu, Ya. teman-teman. Ya, sesuai kebutuhan. Kembali ke materi, ini ya. Nah, desain yang kurang baik dapat menyebabkan banyak hal. 1, 2, 3, 4, 5. Kesalahan, duplikasi, informasi salah, dokumentasi lambat. Gitu. Jadi dalam perancangan itu selalu kolaborasi dengan para tenaga kesehatan yang membutuhkan formulir tersebut. Nah, kita fungsinya adalah mengkomunikasikan dan menjembatani gitu. Ini sistem desain dan kontrol formulir sangat penting ya untuk memastikan 3 hal selalu siap dibutuhkan, formulir yang penting penting saja yang dipelihara, formulir tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Gitu. Jadi akhirnya kita lebih hemat secara anggaran untuk alat tulis ya, karena nanti penggunaan kertas sudah mulai berkurang begitu. Nah, ini prinsip desain formulir, lakukan analisa dulu kebutuhannya apa aja gitu kan. Pertimbangan kebutuhan dari pihak yang mengisi, ya, dokter spesialis KFR tadi, terus siapa yang membaca, siapa yang memproses dan menggunakan. Gitu. Prinsip yang lainnya memiliki konsep yang abstrak atau layout. Layout itu kayak apa sih? Rancangan lah ya. Kesan pandang yang baik, mudah dilihat gitu, mudah dipahami. Bentar ya. Oke, terus ini teknik desain formulir, ada memiliki judul. Nah ini ya, ada lembar formulir rawat jalan untuk layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi. Berarti ini judulnya, ini kopnya. Nah ini ada nomor RM dan registrasinya. Terus, nah apakah ini nanti akan diadopsi ke rekam medis elektronik? Ya, tentunya nanti disesuaikan dalam perancangannya. Oke. Diberi nomor untuk memudahkan dan mengontrol. Sebentar, saya ada balas WA dulu. Mana nih? Aman Pak, aman. Mm-mm. Jadi teknik dasar formulir ini tetap dilanjutkan ke ilmuannya, cuman beralih ke medianya aja yang tadinya konsep-konsep manual menjadi elektronik gitu. Jadi nanti kita banyak berkolaborasi dengan orang IT. Nah, ini teknik desain formulir lainnya, judul kolom, kontak jawaban, terus format yang harus imbang dengan isi. Ini tugasnya Pak itu ya. Oke, kembali ke untuk materi yang dari saya. Oke, kita masuk identifikasi formulir rekam medis, konsep-konsepnya. Itu seperti apa? Nah, ada 16 slide, tapi isinya paling sekitar 14 ya. Ya. Kita akan masuk ke konsep identifikasi formulir rekam medis. Nah, dalam identifikasi ini sangat penting nanti ketika teman-teman menjembatani atau membantu dalam migrasi dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik. Di mana dalam dunia kerja nanti kita berkolaborasi dengan orang IT dalam menerapkan rekam medis elektroniknya. Sedangkan konsepnya, keilmuan tentang rekam medis, kita yang menguasai. Sedangkan untuk teknis tentang teknologi informasinya, tentang programnya adalah orang IT. Namun demikian, dengan kolaborasi ini, kita harus banyak memahami tentang keilmuan kita. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang identifikasi formulir rekam medis.
Jadi seperti penggunaan font atau huruf di rekam medis elektronik, nanti kita menggunakan standar huruf ukuran berapa. Misalkan kalau yang di kertas itu biasanya standarnya adalah 12. Kalau di elektronik bagaimana? Tentunya nanti kembali ke masing-masing kebutuhan sih. Pada saat elektronik nanti ada yang bisa di zoom, ada yang statis gitu kan. Kalau yang dari rekam medis elektronik yang bersumber dari open source itu kan bisa dimodifikasi tuh, nanti ukurannya bisa dimodifikasi gitu oleh programmernya. Tapi yang mengusulkan tentang penggunaan font Calibri ukuran 12 itu adalah dari kita. Ini sebetulnya kayak apa ya? Pemilihan ini huruf mana, ukuran berapa itu kembali kebutuhan masing-masing sih, tidak terlalu baku. Tapi intinya adalah nanti untuk memudahkan proses penggunanya itu sendiri gitu. Nah, kalau identifikasi itu sendiri ya untuk mengenali kondisi ya, mengenali kondisi masing-masing dari diri kita, dari kebutuhan kita, dari kebutuhan penggunaan rekam medis elektronik di kita bagaimana. Tentunya identifikasi ini untuk, nah ini pengertian secara umum ya. Kalau dikaitkan dengan konteks rekam medis ya kebutuhannya terkait dengan apa yang kita perlukan, kebutuhan kita apa, terus apa namanya nanti kalau diterapkan bagaimana gitu ya, identifikasi sedari awal tentang rekam medis elektronik itu sendiri. Tujuannya penentuan pemberian label nanti ada penandaannya. Suatu ini kalau kaitannya dengan pengertian umumnya identifikasi ya, penandaan. Konsepnya adalah penandaan. Kalau misalkan RME di IGD, di mana di sana nanti itu ada penandaan warna triase untuk yang meninggal warna hitam, yang darurat itu warna merah, yang ringan itu warna kuning, yang tidak gawat darurat itu hijau, misalkan gitu. Labeling ya, sama sih esensinya. Terus menjadikan ini pengertian umum lagi, memudahkan penyimpanan atau inventarisasi. Ya tentunya nanti RME yang sudah dirancang dan sudah digunakan itu dengan adanya identifikasi kita akan tahu, oh ini RME-nya punyanya orang IGD, oh ini punyanya orang poli anak dan sebagainya, beda-beda. Jadi inventarisasi merupakan proses membuat suatu katalog menu ya. Kalau kalian ke kafe atau ke rumah makan biasanya kan ditawarin menu tuh, ada daftar-daftarnya. Nah, kalau di rekam medis, di instalasi rekam medis nanti ada katalog. Apakah nanti di RMA itu tetap dibikin daftar listnya juga? Iya, karena sebagai bagian dari manajemen rekam medis, kita akan menginventarisir RME apa aja yang sudah bisa dijalankan, RME apa aja yang belum misalkan. Katalog ini fungsinya untuk apa? Yaitu satu set dari item-item atau beberapa set ya, aset. Proses pengumpulan dan strategis penamaan dan penomoran semua dokumen formulir yang ditujukan untuk menjadi bagian dari catatan kesehatan secara legal. Karena jangan sampai ada formulir yang tidak baku atau bahkan tidak dimasuk dalam katalog atau inventarisasi yang ada di rumah sakit itu sendiri. Tiba-tiba ada formulir yang namanya ya ilegal, tiba-tiba ada aja gitu. Oh ini siapa yang buat? Nggak tahu. Harusnya perancangannya itu harus ada SK-nya nanti, SK manajemen gitu, SK direktur kalau di rumah sakit. Ini sebetulnya referensi udah lama banget tahun 94 oleh Huffman bahwasanya penyusunan inventarisasi, yang penting kita ambil konsepnya ya, inventarisasi formulir baik kertas maupun elektronik perlu dilestarikan dan tetap dijaga agar formulir selalu up to date setiap waktu. Ya, contohnya saya tadi di awal cerita, ketika ada dokter baru, maka harus diupdate. Bahkan saya dikasih contoh formulir rekam medis layanan baru dari rumah sakit lain yang beliau sampaikan ke saya untuk bisa disediakan di SIM RS atau di rekam medis elektronik kami. Masih menurut Uthman, eh,
menegaskan bahwa inventarisasi formulir berisi dokumen riwayat. Riwayat apa? Riwayat sebuah formulir. Ya, file subjek dan judul formulir. Kan nanti ada berapa kali diubah, berapa kali di update gitu. Urutan yang formulir urutan yang keberapa kan bisa ditambahkan. Inventarisasi. Oke. Masih menurut bacanya gimana? Ada yang bisa baca ini? Grzybowski 2014 dalam AHIMA. Ada yang tahu nggak? AHIMA ini singkatan apa? AHIMA. American Health Information Management Administration. Ya, Pormiki-nya Amerika ya. Kalau Indonesia kan Pormiki. Nah, ini semacam Pormiki tapi yang di Amerika. Dalam bukunya Strategies for Electronic Document and Health Record Management menyatakan tentang praktik terbaik dalam proses inventarisasi formulir terkini yang direkomendasikan berdasarkan dari catatan yang ada akan memberikan manfaat berikut. Ada 5 ya, 5. Ya, 5. Yaitu pertama, inventarisasi formulir memberi kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi dan volume rekaman yang tersimpan dalam format kertas maupun elektronik kalau sekarang. Gitu. Lokasinya artinya dia digunakan di unit mana? Kalau jumlahnya mungkin sekarang di jumlah kira-kira bisa nggak rekam medis elektronik dihitung volumenya? Hmm. Ayo, Arthur yang pernah ke tempat saya nih, pernah saya ceritakan nih. Arthur, Tur, ayo tur, login tur. kira-kira kalau Jalan. rekam medis elektronik kan bentuknya udah digital, bisa nggak diukur volumenya? Kalau kertas kan bisa tuh diukur berapa lembar ya kan? Terus karena kalau disimpan di rak berarti berapa rak begitu. Kalau elektronik berarti volumenya diukur berdasarkan apa? Atau teman yang lain deh? Tapi kan volumenya ya, Iya, Pak. volumenya apa nih? Karena nanti untuk Kan itu hmm, mungkin kalau rekam medis elektronik itu berdasarkan berat berkasnya sih, Pak. Kan kayak pakai berapa MB atau berapa giga gitu, Pak. beratnya emang file Ya nggak elektronik sih, Pak? di kilo ya? Satuannya apa sih? Kok berat sih? Size, Kalau ukuran. ya kalau rekam medis elektronik kan pakai satuan mega, pakai byte gitu nggak sih, Pak? Iya, Kayak misal iya. satu formulir kan, Siap. misal pasien pasien satu nih Ya, 12 MB, terus ya, yang satunya 50 ya. itu. Ya, maksudnya itu ya. Tadi soalnya kamu bilang berat, kayak kertas kiloan aja. Ya, jadi nanti volumenya berupa eh, file size atau ukuran File ya, Pak. file yang berada di storage atau di hard disknya atau di servernya gitu kan. Kalian mau nanya enggak Ya, Pak. di tempat kami ini berapa MB sekarang? Kemarin, Badan tak pakai MB sih, Pak, kayaknya. nah karena Udah kami baru, udah masuk. ntar dulu itu, jangan salah do. 1 MB aja itu udah Oh iya, muat Pak. banyak banget loh do. Kalau elektronik kan bentuknya teks ya. Iya, Pak. Satu formulir masih Oh, kecil kok do. kirain kayak berat gitu. Ya, nanti kembali ke manajemen Berarti Mbak, storage-nya sih. Kalau misalkan media penyimpanannya banyak gambar, kayak ronsen, itu servernya dipisah do. Jangan digabung ke server Rekamedis Elektronik Induk. Nah, nanti ada pengaturan namanya PACS, Picture Archive Computer System. Jadi untuk file-file Rekamedis Elektronik yang berupa media gambar, itu dipisahkan, jangan digabung. Nah, yang mau saya sedikit cerita untuk volume media penyimpanan di server kami untuk rekam medis elektronik yang berupa teks kami baru jalan setahun ya, itu 600 MB. 600 MB itu udah muat oh, masih ribuan, ribuan ya, do, dan teman-teman semuanya. berarti kayak kalau satu pasien tuh berapa, Pak, kira-kiranya, Pak?
Paling hitungan Satu pasien kilobyte, misalnya pasien baru. masih Oh, hitungan masih. kilobyte. Ya, untuk teks ya, untuk yang formulir isinya teks ya. Ya, Pak. Kalau teks yang kecil, Dok. Dia ini jadi gini, kalau terlalu besar nanti bahaya dalam proses pemanggilannya, query manggil ke server lama. Kan kalau makin berat file kan makin lama ya, Mas, transfernya ya, Pak. Nah, makanya 600 MB aja itu muatnya udah banyak banget itu. Ada 11.000 pasien kami yang sudah didigitalisasikan baru satu tahun ini. Nah, itu akan bengkak terus tuh. Nanti jadi big data seiring waktu. Pak, kok cuma 600 MB kan kecil, Pak? Ya, karena kami kan baru mulai. Itu pun fokus ke teksnya dulu, teman-teman. Kalau untuk gambar itu dipisahkan servernya. Karena barusan kan kita bilang kalau ukurannya digabung dalam satu server berat nanti. Gitu manajemennya, ngaturnya. Jadi inventarisasi formulir rekomendasi elektronik pun tetap harus kita perhatikan ukurannya ya, lokasinya di mana. Kalau misalkan servernya di satu tempat, terus beda beda jenis filenya. Kalau gambar kami pisah dengan yang berupa teks gitu. Biar Pak, nanti kalau transfer filenya, Pak, pakai hmm, wireless atau pakai kabel, Pak? baik. Kalau kami keduanya teman-teman baik wireless maupun LAN gitu. Kalau dokter pakai tablet, pakai WiFi. Kalau komputer yang menetap di ruangan bisa pakai LAN kabel. Kan tidak mungkin bawa tablet nyolok kabel kan? Betul, Pak. Gitu ya. Jadi kalian udah punya gambaran kan? Jadi Ada gambarnya, Pak. bisa Kayak pakai keduanya gitu. Terus inventarisasi formulir juga penting nih, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi volume aktivitas dalam sehari yang menggunakan formulir rekomendasi IGD ini berapa kali. Ya enggak? Satu kali simpan RME IGD ternyata ukurannya cuma misalkan 10 kilobyte karena teks aja isinya. Teks itu kayak riwayat pasien datang, anamnese, diagnosis kan cuma teks tuh, kecil-kecil kan? Tapi kan eh, apa namanya? Kali banyak kali sering lama-lama banyak enggak? 10 MB satu pasien hanya di IGD ditambah nanti rawat inap. Lama-lama total kan nambah. Ya enggak? Gitu. Jumlah ruang artinya jumlah nanti kalau RME berarti di server media storage atau penyimpan yang dibutuhkan untuk catatan yang tersimpan dalam format elektronik. Nih, yang mau penelitian ini belum pernah ada yang ngambil nih, yaitu volume aktivitas dan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk catatan yang tersimpan dalam format elektronik. Ayo, siapa yang melakukan kajian nih? Do, Arthur, yang lain, Yulisa, dan teman-teman yang lain. Mau enggak? Jadi mata kuliahnya desain formulir, tapi dikaitkan dengan inventarisasi formulir untuk setiap pencatatan RME di RSUD Melawi itu satu pasien berapa ukurannya. Mungkin 10 kilobyte, yakin 10 kilobyte. Nanti kan bisa dilihat teman-teman ukurannya. Gitu. Bisa ya, bisa. Jadi nanti gambaran tentang atau ini mengidentifikasi volume aktivitas dan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk catatan yang tersimpan dalam format elektronik. Keren nih kalau diambil judul untuk KTI. Boleh. Pak, kalau selama Bapak pakai RME ini pernah Hmm, terjadi bug nggak sih, Pak? Bug data, Pak? ada pernah error gitu kan? Nah, itu nanti Ah, ada namanya manajemen ini manajemen atau downtime. Jadi dalam kondisi ada masalah itu bagaimana mekanismenya, terus mitigasi jika ada gangguan bagaimana, makanya harus benar-benar dipetakan. Kalau misalkan di tempat Anda sering padam lampu, seperti apa mekanismenya? Kalau tiba-tiba di server utama downtime atau gangguan, itu supaya tidak mengganggu pelayanan bagaimana? Contohnya kalau di tempat kami ada 3 server teman-teman. Server satu untuk yang utama, server kedua untuk backup, satu server ketiga untuk backup 2. Itu. Terus ukuran volumenya yang paling besar di mana, Pak? Ya di server utama. Tuh. Dengan kita mengetahui volume aktivitas dan jumlah ruang media penyimpanan yang dibutuhkan, ini berarti manfaatnya untuk apa teman-teman di masa datang?
Kalau dulu kan bisa untuk memprediksi kebutuhan jumlah rak berdasarkan formulir yang ada, ketebalan formulir yang ada kalau yang kertas. Kalau kayak gini berarti apa ya? Yang nomor 2 ini bisa untuk perencanaan apa? Ayo, dengan mengetahui volume formulir elektronik. Fungsinya untuk apa di masa datang? Halo? Itu Kak, fungsi biar volume aktivitas dan jumlah orang ya Pak. Oke, Fungsinya ya, kalau di masa depan tuh, masa akan datang tuh kayak back backup apa ya sebutannya kalau kalau barang yang tidak bisa habis pakai ya Pak. backup Unlimited backup data. Gini, saya pakai analogi gini. Kalau rekam medis kertas, setiap sebulan ternyata menghabiskan kertas sebanyak 1.000 lembar. Contoh aja ya. ya. 1.000 lembar itu ketebalannya kalau dijejerkan itu sekitar apa ya? Anggaplah 30 cm. Nah, 30 cm itu pada saat ditaruh di rak berarti membutuhkan ruang penyimpanan di rak selebar ya 30 cm itu. Nah, pada saat rekam medis elektronik kan sudah nggak pakai rak lagi, tapi disimpan di server. Ya Pak. Dengan kita mengetahui volume aktivitas dan jumlah media penyimpanan yang dipakai selama menggunakan rekam medis elektronik, berarti kita bisa apa? Kalau rak kan bisa memprediksi jumlah kebutuhan rak. Kalau dalam 1 bulan tebalnya nambah 30 cm, berarti bulan ke depan akan tambah berapa? Misalkan kemungkinan jadi tambah 2 kalinya 60 cm. Raknya harus ditambah terus menerus. Nah, kalau rekam medis elektronik apa yang ditambah? Apakah raknya? Kan sudah nggak pakai rak. Itu Pak Apa? internalnya kayak hard disknya atau Iya, servernya gitu Pak. gitu teman-teman. Ya, jadi yang nomor 2 ini inventarisasi formulir rekam medis elektronik. Kalau kita tahu aktivitas volumenya, penggunaan ukuran file dari media penyimpanan itu, kita bisa melakukan perancangan kebutuhan hard disk atau media penyimpanan atau storage di server gitu, teman-teman. Jangan sampai servernya hard disknya penuh, kita bingung mau disimpan di mana lagi. Paham? Paham, Pak. Jadi Kalau bisa di RSUD tempat Bapak tuh ada berapa lah Pak? Masang servernya tuh kira berapa giga Pak? Berapa tera Pak? kami baru 1 tera sih kemarin karena nah berarti gimana tuh Pak perancangan tahun 2024 misalkan ya kita belanja lagi misalkan tahun 2024 dengan melihat aktivitas di awal ini kan sebetulnya masih rendah nih 600 MB kan masih banyak tuh sisanya masih Ya, banyak ya kan masih satu ribuan ah, ribuan giga Pak. iya masih ribuan giga tapi kan nggak tahu makin meningkat nih tiap hari ya kan. Ya, artinya aktivitas volume dan jumlah ruang di harddisk server kita bisa kita petakan. Mungkin penambahan harddisk bisa untuk backup, seperti kamu tadi bilang, Do. Kalau misalkan di Ya, betul Pak. harddisk utamanya bermasalah, bisa kita gunakan yang backupnya, gitu kan? Itu ya, Tapi ada enggak inventaris. sih Pak pakai pakai cloud gitu Pak? Bisa? Pakai Boleh? kan enggak kan penyimpan kan ada selain selain yang bentuk fisik kan ada juga yang berbentuk cloud gitu Pak. Boleh, bisa, bisa. Nah, itu ada syarat dan ketentuannya. Misalkan cloudnya servernya harus wajib berada di wilayah Indonesia. Itu di Jakarta, di Ya. Kalimantan Timur, ada tuh Kalimantan Timur cloud-nya, data centernya. Jadi misalkan kalau di Jawa nanti sudahlah kita masang servernya di Jawa gempa, data centernya rusak. Kira-kira gimana? Lumpuh enggak pelayanan kita di Kalimantan? Hati-hati. Maka kalau Bisa bisa, jadi lumpuh sih Pak. ya karena servernya nggak Tapi bisa diakses, gitu. ya betul. Jadi nanti buat kebijakan, kalau pakai cloud silakan, berarti kan berbayar tuh. Kita kan sewa ya. Ya. Pilihlah Per letak bulan mungkin. ya, per bulan bisa, per tahun boleh. Monthly atau annual. Misalkan servernya ada di berapa titik di Jakarta satu, di Balikpapan satu, di Pontianak satu, di tempat Anda sendiri satu, berarti 4 cloud. Tuh.
Di masa datang ini akan menjadi bagian penting dalam inventarisasi formulir aktivitas ketika menggunakan rekomendasi elektronik. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi biaya. Nah, tadi kan teman-teman contohnya Rido tentang cloud. Cloud pasti kan pakai biaya kan? Sewa bayar. Nah, kebutuhan tiap bulannya misalkan ternyata menambahnya 600 MB satu bulan ini. Bulan berikutnya apakah nambah 600 MB lagi? Ya bisa jadi kan? Misalkan beli cloud-nya yang cuma 1 tera sewanya. 1 tera itu mahal loh. Kalau cloud kita coba cari ya di internet ya. Langsung aja deh biar kalian punya gambaran. Saya coba cari. Kelihatan nggak layarnya? Kalian bisa lihat cloud Google saya? Bisa Pak. Cloud layanan yang versi Indonesia aja. Misalkan layanan cloud computing. Kita cari yang, nah ini GCP itu servernya punyanya Amerika, tapi Ya. boleh pakai punya Google, tapi cari yang data centernya ada di Indonesia. Coba yang di Indonesia. Nah ini di Bandung kalau nggak salah pusatnya. Cloud Computing. Bisnet. Ya, Bisnet. Saya nggak promosi punya perusahaan bisnet ya. Saya cuma mau contoh aja. Edukasi aja Pak. Kan banyak banget. Nah ini teman-teman lihat storage-nya. Oh, 60 giga paling murah adalah 170 per bulan. Kalau setahun berarti ada berapa? Yo, anggarannya. Tadi Setahun kan 12 bulan berarti kali 12. iya, berapa ayo hitung cepat. 170.000 kali 12. Berapa? Pak. 170.000 per bulan 107 kali kali 12. 12. 2.040.000 Pak. Ya, kalau untuk Puskesmas kira-kira penyimpanan 60 giga masih enggak? Ya, bisa jadi cukup lah setahun. Berarti tahun depan nambah enggak? Banyak. Nah, bisa jadi nambah. Tergantung. Ya, tergantung kebutuhan. Gitu. Jadi kembali ke tadi biaya. Mana tadi? Nah, ini yang nomor 3, kemampuan untuk mengidentifikasi biaya penggunaan media penyimpanan tadi ya. Gitu. Retensi kalau di Permenkes 24, nomor 24 tahun 2022 kan minimal 25 tahun ya. Tuh. Yo, Kalau siap. RME ini Hmm? bisa diretensi nggak sih Pak atau nggak dimusnahkan gitu Pak? Ya, ya dihancurkan. Misalkan kalau dihancurkannya prosesnya gimana cara gampangnya? Diformat kan? Ya, Dihapus gitu kan? Gitu. Atau diganti harddisknya. Jadi harddisk yang sudah 25 tahun itu kita tetap simpan. Jangan langsung aja asal dihancurkan juga. Takutnya kemudian masih ada yang diperlukan gitu kan? Lebih fleksibel sih menurut saya. Di balik kemudahan cloud sebetulnya ada resiko sih, yaitu tadi plus minusnya ada sih. Biayanya tadi 1 tahun murah enggak 2 juta? Ya, ya kembali kebutuhan masing-masing. Bisa jadi murah. tergantung. Mm, Kalau pendapatan RS banyak sih nggak terlalu itu nggak terhitung Yes, gitu. betul. Nah, ini hal penting lainnya inventarisasi formulir adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kontrol keamanan yang diperlukan untuk melindungi informasi dalam catatan. Formulir pasien HIV, kira-kira siapa aja yang boleh mengakses? Itu harus diautorisasi ya. Mengidentifikasi formulir yang hanya bisa diakses oleh dokter-dokter tertentu, tenaga kesehatan tertentu ketika bentuknya elektronik. Bisa dipahami ya? Jadi nanti teman-teman nih sebagai mereka medis, oh ini khusus untuk pasien HIV. Jadi harus diatur hak aksesnya hanya tenaga kesehatan yang merawatnya saja. Jangan sampai orang apa ya, orang yang bukan wilayahnya mengakses gitu. Jadi kontrol keamanan, formulir mana aja yang bisa diakses gitu. Terus yang manfaat inventarisasi lainnya yaitu yang kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah risiko yang terkait dengan penyimpanan dan akses rekaman. Kalau aktivitas yang paling sering diakses kira-kira potensi bikin bug nggak? Nah, tadi nyambung dengan pertanyaannya Rido.
Tiba-tiba ngakses formulir pasien IGD kok error ya Pak, nggak bisa diakses, tapi formulir lainnya bisa gitu, RME-nya. Nah ini perlu dicari tahu nih masalahnya apa gitu. Mas, ya ini nanti best practice-nya di lapangan sih. Bisa jadi saat ini kita belum punya gambaran masalah apa aja kan. Tapi setidaknya dengan kita menginventarisasi kita bisa tahu di masa yang akan datang risiko formulir mana yang potensi bug. Karena misalkan diakses bersama-sama dan terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya yang namanya elektronik pasti kan nggak mungkin nggak ada masalah kan? Ya enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Demikian untuk inventarisasi formulir dan manfaatnya setidaknya ada 5 hal penting yang digarisbawahi yaitu lokasi dan volume, aktivitas dan jumlah ruang, anggaran atau biaya, kontrol keamanan, masalah risiko. Gitu. Ada yang bertanyakan enggak nih? Kayaknya bagus nih untuk diangkat KTI, Rido dan teman-teman. Siapa? Ini yang nomor 1 bagus nih. Jadi kebutuhan eh, rak penyimpanan akan diganti menjadi kebutuhan hard disk misal. Ya enggak? Ada rencana nggak sih Pak RME itu pakai AI Pak? Ada. Sifatnya AI-nya nanti untuk support system sih. Kayak menganalisis big data yang begitu cepat kan enggak mungkin manusia diperankan. Ya bisa tapi lama prosesnya. Dengan AI kan akan membantu menganalisis dengan cepat. Misalkan dengan adanya AI bisa mengidentifikasi 10 penyakit terbesar dalam kurun waktu 10 tahun dalam hitungan berapa menit detik gitu langsung. Kalau manusia kan memilah dan memilihnya lama banget gitu kan. Atau dengan AI nanti bisa memprediksi kemungkinan akan peningkatan pasien berdasarkan 10 tahun riwayat kunjungan di bulan Oktober kasus DBD meningkat. Jadi dengan AI bisa memprediksi antisipasi nih bulan-bulan Oktober biasanya banyak penyakit yang karena kasus perubahan cuaca misal gitu kan. Gitu. Jadi sifatnya untuk membantu ya teman-teman. Kita bukan diganti oleh IE. IE hanya untuk membantu kita. Tapi tentunya kita harus punya wawasan dan ilmu pengetahuan bagaimana mengendalikan IE, mengontrol menggunakan IE gitu. Jangan sampai disalahgunakan. Salah gunakan malah tersebar data pasien. Ya lebih dari itu bahkan. Nggak hanya tersebar, bahkan parahnya dirusak misal gitu. Oh, iya. Oke, terus ini menurut Grzybowski juga tahun 2004 halaman 100 ya, membuat tahapan proses inventarisasi. Kalau tadi manfaatnya. Yang pertama buat daftar induk. Buat daftar induk kalian bisa menggunakan Excel atau apa gitu di komputer ya. Analisisnya. Kumpulkan contoh semua RME, dokumentasi RME yang sudah dijalankan di tempat Anda kerja. Di RSD Melawi sudah 100% belum, Pak? Belum. Kami bilang belum ya, teman-teman. Masih banyak masalah. Masih banyak Izin, kendala. Ya, izin bertanya Pak, kalau misalnya tadi seperti yang dikatakan ke depannya kan rekam medis nanti akan ada AI kan Pak. mm-mm. Nah, kalau misalnya nanti sistem rekam medis itu AI, apakah itu semakin mempermudah oknum untuk melakukan kecurangan gitu Pak, kecurangan data atau bagaimana? Sekali lagi IE itu seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk melakukan kecurangan, juga bisa juga untuk mencegah kecurangan. Jadi misalkan ketika kecurangan itu bisa mitigasi, diantisipasi maksudnya, ternyata ada entrian yang salah. IE nanti langsung blokir misalkan. Hanya demi untuk mengejar klaim yang harganya tinggi, lalu antara data dia masuk sampai dia pulang, terus dicari entrian yang tidak relevan dengan kondisinya. Ketika pasien hipertensi itu kategori
tekanan darahnya itu TTV-nya adalah sekian, misalkan hipertensi berat itu 110 ke atas, sudah dientrikan di anamnesa dan itu tidak bisa diubah karena memang sifatnya itu mengentri itu harus ada tanggung jawab kan. Tekanan darahnya itu sudah dientri 140. Misalkan termasuk hipertensi sedang, harganya sedang gitu kan. Lalu di bagian coding memasukkan kode hipertensi yang berat, misalkan begitu. Nanti sistem dengan adanya IE akan memprediksi, oh ini proses klaimnya kemungkinan fraud. Fraud itu kecurangan tadi. Langsung sistem akan mengingatkan. Atau bahkan akhirnya nggak bisa disimpan teman-teman codingnya. Gitu. Jadi andai kata IE digunakan sesuai manfaatnya, yaitu misalkan untuk mengcounter atau melawan tadi yang Rizka bilang, bisa nggak digunakan untuk kecurangan? Ya bisa. Tapi umumnya IE yang dirancang itu adalah sesuai peruntukannya. Peruntukannya itu untuk mencegah, mengantisipasi. Gitu teman-teman. Jadi dalam perancangan nanti terkait RME, kemudian teman-teman tertarik dengan IE, pastikan rancangannya itu tidak menimbulkan celah di yang akan datang. Makanya perlu diinventarisasi dari sisi aspek amanan misalkan. Jangan-jangan IE-nya ini malah disalahgunakan, ya nggak Rizka? Untuk menimbulkan apa ya, main mata. Ternyata dia tidak bisa membaca entrian yang potensinya salah. Dia hanya fokus ke area keuangannya saja. Untuk area entrian klinis, dia ternyata masih ada celah. Nah, ini yang perlu dievaluasi terus. Itu jawabannya, Rizka. Saya harap jawaban saya tidak membuat kalian puas, supaya kalian bisa mencari rujukan di tempat lain juga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Poinnya yang mau saya sampaikan adalah IE itu selalu bermata dua, pisau bermata dua. Bisa bermanfaat, juga bisa sebaliknya. Poinnya adalah bagaimana cara menggunakannya nanti. Umumnya dalam perancangan yang matang, pasti dia akan mempertimbangkan itu. Yaitu jangan sampai IE yang dibuat itu, yang kemudian disematkan atau ditanam di dalam program rekomendasi elektronik malah disalahgunakan. Berarti programnya yang salah itu. Kenapa kalian tertarik IE? Karena kalau AI itu kayak lebih apa ya Pak? Benar-benar puncak teknologi sekarang Pak. Baik. Terus? Jadi kalau misalnya nanti kan milih judul kalau pakai AI itu kayaknya menarik gitu Pak untuk dibahas gitu. Bagi misalnya kalau Indonesia ini udah rumah sakit menggunakan AI kan kayak udah maju gitu. Ya, siap. Artinya wawasan kalian sudah mulai punya gambaran di masa datang, terlepas bisa jadi di lapangan belum gitu. Belum banyak ditemukan. Contohnya di tempat Bapak ada enggak? Belum. Kami belum menerapkan. Mungkin di rumah sakit lain bisa jadi. Kecerdasan buatan dalam DSS. Misalkan contohnya decision support system. Early warning system ketika pasien datang di IGD dengan kondisi triase gawat darurat. Gawat daruratnya ini dia akan mengarah ke jantung kah, ke paru-paru kah, itu diambil datanya dari mana? Dari tanda-tanda vital yang diidentifikasi di IGD. Oh ini pasien potensi menular, infeksi gitu. Berarti nanti rekomendasi bangsalnya adalah diarahkan kemana teman-teman? Kalau pasiennya potensi di triase IGD langsung teridentifikasi di RME-nya bahwasanya ini adalah pasien infeksi menular. Berarti rekomendasi sistem akan langsung mengarahkan ke bangsal apa? Bangsal anak, bangsal bedah, bangsal isolasi, bangsal ICU, bangsal apa kira-kira? Kalau infeksi. Halo? Halo Rizka, bantu Rizka.
Kalau infeksi berarti nanti ke ruang isolasi begitu. Ya. Sekali lagi kecerdasan buatan ini banyak manfaatnya dalam pelayanan kesehatan khususnya. Itu kalau bidang rekam medis elektronik nanti bisa dibuat untuk memprediksi, bisa untuk rekomendasi, bisa untuk early warning system yang disematkan di SIM RS, yang kemudian membaca setiap data di rekam medis elektronik. Kemudian si kecerdasan buatan akan membantu kita mengarahkan, oh ini pasien infeksi, karena dilihat dari tanda-tanda klinisnya dia adalah infeksi paru. Berarti nanti rekomendasi pelayanan merawat inapnya adalah diarahkan ke isolasi, misalkan gitu. Bisa ditangkap penjelasan saya? Ya, Pak. Ya, tools ya. IE ini berguna. Sekali lagi. Ya mau mau pakai teknologi apapun, tetap nanti ada orang jahat kok. Dan orang jahat itu harus diimbangi dengan orang baik. Dan kita orang-orang baik. Berarti kita harus belajar tentang ilmu itu juga untuk mengantisipasi jangan sampai keilmuan ini dimasuki orang yang tidak baik, yang kecurangan lah dan sebagainya ya. Ada yang mau ngambil topik itu? Paling kalau di lapangan belum ada, pakai literatur review teman-teman. Dari jurnal-jurnal di luar negeri ada tidak literatur review untuk karya tugas akhir yang mengaitkan dengan rekam medis elektronik yang mengaitkan dengan kecerdasan buatan. Cari 50 jurnal yang membahas itu lalu kalian review. Seumpama nanti di RSUD Melawi di Indonesia, di semua rumah sakit Indonesia kemudian akan menerapkan IE, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan berdasarkan literatur review yang diambil dari jurnal-jurnal di luar negeri. Jadi kalian nanti karya tulisnya itu hanya bersumber dari jurnal-jurnal atau literatur. Gitu. Ada yang mau penelitian begitu? Eh, Kak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk di rekam medis, untuk di Rumah Sakit Melawi kan ada RSUD, ada Rumah Sakit Sayang Ibu, sama RSCH. Nah, ini untuk eh, rekam medisnya sendiri itu sudah tahap mana ya Pak untuk RMP-nya Tahap di ketiga rumah implementasi, sakit ini? ya, tahap transisi, yaitu peralihan dari manual ke elektronik di semua elemen, di setiap elemen pelayanan, dari yang rawat jalan, rawat inap, rawat IGD, peralihan yang dari manual ke tabel-tabel digital yang ada di komputer, begitu. Tahap pemahaman alur dan proses. Sudah ada yang bisa work jalan dari depan sampai belakang, tapi bisa jadi nanti ada use case atau studi kasus yang tersendiri. Contohnya ketika RME-nya ini ternyata belum ada di SIMRS, bagaimana mekanismenya. Jadi nanti ketika belum ada ya tentunya kita usulkan untuk perancangan. Kalau perancangan itu kan nggak semudah membalikan tangan ya. Ketika belum ada bagaimana mekanismenya, transisinya berarti nanti yang kertas masih kita pakai tapi kita scan teman-teman. Jadi ini namanya prosesnya digitalisasi manual ke elektronik. Yaitu menjembatani dari manual ke elektronik. Jadi rekam medis yang ditulis di kertas itu kita scan lalu kita masukkan ke SIM-RS. Pada saat mau diakses kembali nanti bisa dilihat dari media penyimpanan yang ada di SIM-RS-nya. Begitu. Ini disebut masa transisi lah kalau saya bilang. Karena kan nggak semudah itu teman-teman peralihan ini. Tapi setidaknya untuk pasien baru yang datang saat ini, yang catatannya dan pelayanannya dilakukan pada saat ini, sudah mulai dientrikan ke komputer. Itu. Pak, berarti masih ada yang pakai kertas? Masih teman-teman, tapi mulai berkurang. Karena banyak beralih ke elektronik. Kalau yang masih kertas kayak gitu, berarti melanggar enggak teman-teman? Melanggar ketentuan enggak? Ya sebenarnya iya. Tapi itulah yang namanya transisi peralihan. Kan di situ variabelnya banyak. Dari SDM-nya, dari sarana prasarana,
dari biaya pendukungnya. Di puskesmas, di rumah sakit lain saya pikir mirip-mirip kondisinya. Gitu. Bisa jadi malah masih ada yang pakai kertas banget gitu, nggak sama sekali komputer. Ya gimana mau menggunakan teknologi komputer kalau komputernya pun masih terbatas, ya kan? Komputer ada, tapi jumlahnya terbatas, hanya di pendaftaran saja. Gimana mau ngisi di ruangan? Belum lagi sistemnya mau pakai sistem yang bagaimana, ya kan? Gitu. Jadi di tempat saya transisi ya Rizka, tapi progres Rizka. Yang tadinya masih berapa item, sekarang sudah berapa item RME yang diterapkan. Hemodialisa sudah menggunakan RME semua. Semua poli sudah. Gitu. Kamar mayat Berarti kalau di rumah Hmm? Pino untuk dari pendaftaran itu masih perlu diantarkan berkas lagi ke polinya atau Sud- langsung otomatis, Pak? Sudah hendak. Sudah hendak diantarkan lagi. Pak, tapi kan Berarti tadi Bapak bilang ada yang masih pakai kertas. Baik, saya jelaskan begini teman-teman. Ketika pasien datang, kan ditanya kan, diidentifikasikan, Pak, Bu, sudah pernah berobat belum sebelumnya? Kan jawabannya ada dua kan? Setidaknya ada dua, yaitu pernah dan belum. Kalau bilang belum, nanti kan kita cek, benar nggak belum berdasarkan data yang ada. Ternyata memang belum. Kalau belum berarti kita anggap sebagai pasien baru. Nah, ketika dia pasien baru, semuanya langsung beralih ke rekomendasi elektronik teman-teman. Ya, pendaftarannya, pencatatnya, itu dientrikan ke RME. Tapi kalau dia ternyata pasien lama, itu gimana teman-teman? Ya kita cari di raknya. Kalau dia punya rekam medis yang kertas di raknya, kita ambil dulu. Karena dokter mau lihat riwayat sebelumnya yang masih dicatat di rekam medis kertas. Nanti akan dibaca oleh dokter, lalu dikutip ulang sebagian yang penting, yang kemudian dientrikan ke RME oleh dokter dan tenaga kesehatan. Contohnya, riwayat 3 tahun yang lalu pasien ini mengalami tumor di area kepala sebelah kanan, ya kan? Itu informasi itu diambil dari mana? Dari rekam medis kertas tadi, teman-teman. Dilihat di riwayatnya. Pernah diberi obat A, B, C, D untuk setahun yang lalu, misal. Ya. Diambil dari mana? Dari informasi di rekam medis kertasnya. Gitu peralihannya. Dan kunjungan hari ini catatannya beralih ke rekam medis elektronik. Namun catatan riwayatnya dikutip dari rekam medis kertasnya. Yang tentunya akhirnya petugas rekam medis ngambil di rak. Paham sampai sini? Halo? Paham Pak. Ya, baik. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Artinya kalian harus haus pertanyaan. Bisa jadi nanti bisa tanya ke sumber lain. Di rumah sakit lain gimana? Apakah yang semua di rak itu langsung dimusnahkan semua? Jadi udahlah mulai dari nol biar gampang gitu kan? Ya kembali ke Tergantung masing-masing. sih Pak. Biasa tuh ada yang malas sih Pak. Gitu ya. Jadi yang di rak itu masih dipakai untuk melihat riwayatnya teman-teman. Karena memang rekam medis itu kan dibuat di masa pakai peraturan yang manual. Tapi kan esensinya adalah informasinya. Informasi medis yang ada dicatat di rekam medis manual itu masih berguna. Yang kemudian pada saat pasien tersebut datang hari ini beralih menggunakan RME, di mana catatannya beralih ke elektronik, riwayatnya kita ambil dari rekam medis manualnya, lalu dikutip ulang, lalu dimasukkan ke RME-nya. Itu transisinya. Ini tadi lanjut ya. Grisbowski 2014 buat daftar induk, mengembangkan konvensi penamaan, peralihan ya. Dari misalkan dari manual ke elektronik gitu. Yang ketiga, mendesain ulang. Ya tadi saya contohkan yang saya dapat dari rumah sakit tetangga, formulir KFR, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya lihat manualnya seperti apa, nanti kita alihkan ke elektroniknya seperti apa. Ini ada yang tahu nggak EDMS? Apa nih EDMS? Ada yang tahu nggak? Sebentar lagi habis ya. Nah, EDMS ini apa sih? Ini IDM, ini load ya. Kita cari coba IDMS ini apa.
saya pun lupa nih. IDMS ini kalau nggak salah elektronik digital ya, DMS. Electronic Document Management System. Ya, teman-teman, EDMS. Jadi dokumen elektronik ya sama lah kayak SIM-RS lah konteksnya sih. Tapi dokumen-dokumen apa aja itu terinventarisir. IDMS mendesain ulang dan memformat ulang dokumen dalam persiapan implementasi IDMS. SIM-RS lah kalau di tempat saya konteksnya. Oke, tahu nggak teman-teman? Saya tuh sambil kuliah juga, rupanya ketinggalan logout, login. Udah selesai kuliahnya, ya udah. Berarti absensi saya ketinggalan satu. Saya lupa. Dan udah siapkan Zoom yang satu. Oke, lanjut. Proses inventarisasi formulir. Tahap 1, pengumpulan form. Tahap 2-nya apa? Tahap 2, konvensi penamaan dan penomoran. Ya, setidaknya ada 2 tahap ya. Oh, tahap 3 ada mendesain ulang dan menformat ulang dokumen. Oke, nanti ada tugas ya di ujung. Baik, Pak. Oke, tahap 1, proses inventarisasi pengumpulan form. Tentukan apakah ada daftar yang ada atau sebagian daftar formulir yang digunakan dalam dokumentasi klinis tersedia. Membuat daftar inventaris formulir kumulatif mencakup jenis dokumen seperti berikut. Formulir pracetak yang dipesan atau dirancang ya nanti kalau elektronik dari sumber eksternal seperti akte kematian, sertifikat kematian atau surat kematian ya kalau di tempat saya, dan kelahiran atau surat kelahiran kalau di tempat saya, atau transfer ambulan biasanya rujukan ya, formulir rujukan ada nggak di tempat Bapak? Ada. Tapi pertanyaannya sudah dipakai atau belum? Biasanya gitu. Karena kami kan masa masa transisi bisa jadi belum dipakai nih transfer ambulan ya. Terus formulir yang dicetak atau dirancang secara internal berarti yang ada di rumah sakit ya. Contohnya kalau di tempat kami kan ada hemodialisa atau cuci darah. Kalau di rumah sakit lain sebelahnya bisa jadi tidak ada. Kami ini internal hanya di tempat kami ada. Yaitu khusus untuk HD. Terus yang ketiga, formulir yang dibuat atau dicetak atau dirancang di rekam medis elektronik misalkan melalui individu atau departemen termasuk dokumen pengolah kata yang dihasilkan seperti formulir pengajaran dan pendidikan atau formulir catatan kemajuan yang disesuaikan. Ini kayak formulir edukasi promosi kesehatan untuk pasien cuci darah supaya dia rutin terapi cuci darah gitu kan perlu diedukasi itu perlu dikuatkan semangatnya itu namanya promkes nanti promkes di PKRS promosi kesehatan rumah sakit yang kemudian kegiatannya juga dicatat di formulir RME ini standar akreditasi ya teman-teman gitu ada sebenarnya apakah sudah dirancang belum sudah tapi diterapkan enggak gitu ya nomor 3 nomor 4 bentuk yang diproduksi dalam bentuk kalau ini kalimat umum ya bentuk peralatan, fashion, output, mekanis seperti monitoring jantung, melacak laporan atau strip telemetri. Kalau di RME nanti bisa jadi bentuknya visual dalam bentuk grafik atau penandaan lokasi di area tubuh mana, gitu. Organ apa begitu. Fashion maksudnya apa sih? Tampilan ya. Kayak tampilan maksudnya terkait dengan tampilannya apa sih? Bagus atau tidak gitu ya. Kalau dalam bentuk grafik ya grafiknya mungkin kalau tumbuh kembang anak itu untuk kasus stunting penandaan warna misalkan tumbuhnya cenderung trennya berat badannya naik dalam usia 6 tahun ternyata berat badannya naik dikasih warna gitu kan misalkan kalau naiknya bagus dikasih warna hijau kalau cenderung turun atau stagnan warnanya kuning atau merah gitu grafiknya ya. Terus yang kelima, formulir atau dokumen output secara elektronik yang diproduksi secara elektronik di sistem sumber lain. Sumber lain ini bagaimana maksudnya? Ya kan antar bagian tuh.
Misalkan ada lab, ada ronsen, ada radiologi, ada poli anak, poli bedah. Itu kan beda-beda tuh. Kalau dari ronsen namanya ada expertise dari spesialis spesialis radiologi, gitu kan. Dari keperawatan nanti sendiri, dari berbagai unit instalasi yang ada di situ. Proses inventarisasi sendiri itu yaitu mengumpulkan ya, mengumpulkannya berarti mengumpulkan informasi, mengumpulkan data dalam master binder kalau dia kertas, kalau dalam komputerisasi bisa jadi dalam bentuk file, sampel, setiap formulir yang berbentuk file kalau elektronik ya, yang digunakan dalam catatan kesehatan. Telusuri fisik kalau rekam medis manual, kalau ke elektronik berarti telusurin data formulir yang ada di sistem ya, di setiap bagian departemen untuk mencari bentuk tambahan yang dapat disimpan secara area tertentu atau lokal gitu ya. Kalau di tempat kami ya tersentral sih sebenarnya, yaitu di servernya, tidak di unit masing-masing. Ini kalau kertas tentunya nanti disimpan di masing-masing. Kalau bangsal anak tentunya agak sedikit beda formulirnya dibanding bangsal bedah gitu kira-kira. Tapi kalau elektronik berarti nanti di ini ya, di kelompok formulir kayak apa namanya? Kalau bedah kan nanti ada formulir khusus untuk RME bedah gitu contohnya. Terus mengumpulkan contoh formulir yang baru Anda temukan tadi, contohnya saya dari rumah sakit tangga, saya kumpulkan idenya, rancangannya, konsepnya, contohnya. Kalau itu contoh yang udah jadi ya, tapi akan kita adopsi sebagai RME baru begitu. Terus yang selanjutnya mengatur formulir menjadi pesanan berurutan untuk penyimpanan catatan kesehatan yang diarsipkan di akhir. Katalog tadi ya. Log semua catatan kalau di rekam medis elektronik itu diidentifikasi. Bentuknya apakah sudah sesuai, apakah pengisiannya sudah benar, termasuk nama dan nomor, dilakukan oleh siapa, jam berapa, itu ada tercatat ke inventaris yang kita buat, analisis. Tahap kedua, konvensi penamaan dan penomoran. Setelah membuat log atau history dari bentuk saat ini, banyak fasilitas memilih untuk memberi nomor baru dengan mengganti nama semua bentuk. Nah, ini kalau manual ya. Kalau elektronik sebetulnya sudah nggak perlu nih, karena dia otomatis akan menghasilkan histori baru untuk membuat konvensi yang konsisten dan terstandarisasi. Gitu. Karena ini memang konsepnya dari manual, sebagian masih seperti berangkat dari manual, tapi esensinya bisa kita ambil alih ke kondisi saat ini pada saat peralihan ke elektronik. Karena konsepnya kan sama sebetulnya. Tapi ada perbedaan dalam proses pengembangannya sih. Saat melakukan inventarisasi dapat ditemukan pertama bentuk duplikat yang memiliki nomor yang sama. Ada yang mau analisis ini enggak? Kira-kira di tempat saya masih ada nggak yang duplikat? Kemungkinan ada, tapi sudah mulai sangat berkurang karena memang sudah tersistem kan. Duplikatnya ini itu bukan karena sistemnya, bisa jadi karena caranya yang salah. Artinya variabel manusia dalam memahami penggunaan komputer ini yang salah. Atau rancangan sistemnya perlu dibenahi juga bisa sih. Jadi kalau kalian mau melakukan penelitian tentang duplikat, formulir di tempat saya masih bisa nih. Kira-kira celahnya di mana? Kan nggak ada sistem yang 100% sempurna kan? Justru dengan dilakukan penelitian, dari hasil analisis ternyata masih ada masalah duplikat. Nah, ini perlu dicari tahu apa nih yang menjadi gap, yang jadi masalah. Terus yang kedua, sebuah formulir tunggal dengan beberapa nomor yang ditugaskan untuk itu. Ditugaskan maksudnya digunakan ya. Terus yang ketiga, beberapa bentuk yang berbeda berbagi nomor yang sama. Nah, ini relasi antar tabel ya kalau konsepnya rekomendasi elektronik. Jadi di database-nya. Bentuk yang tidak memiliki nomor sama sekali. Ada nggak formulir RME yang tidak ada nomor sekali atau penandaan lah lebih tepatnya. Nah, ini jika manual ya. Contoh log inventarisasi formulir. Nah, ini yang jadi tugas kalian adalah ini. Di IGD misalkan. Nah, di dokumennya ada enggak gitu kan.
Kalian nanti tugasnya ini ya, tapi dari rekam medis elektronik. Mau milih satu orang setidaknya milih mana? Atau kamu mau dipilih semua? Untuk tugas pertama milih dua aja ya, formulir IGD boleh, perawatan boleh, catatan kedokteran boleh. Pilih dua formulir di RME yang ada di linknya nanti saya bagikan. Itu untuk tugas kami, Kak, Pak. Ya, tugas tugas individu aja. ID tadi. Ngedesain ya Pak? Kenapa? Bukan, Ngedesain nggak Pak? bukan inventarisasi sesuai judul topik kali ini. Nanti ya, saya Oh, praktekkan ya. Simak benar-benar biar kalian ngerjakan tugasnya nanti bisa. Habis ini kita langsung praktek. baik Menyimak Pak. Baik, Pak. inventarisasinya. Ini inventarisasi tahap 3, yaitu mendesain ulang. Ini udah banyak saya singgung ya. Bahkan contoh tadi, saya ngambil dari formulir rumah sakit tetangga, desain ulang. Sesuai kebutuhan di tempat kami kerja. Apa ini? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan nih? Oh, pertimbangan ya. Pertama, mengakui bahwa lebih dari satu dokumen berisi informasi serupa atau sama. Bisa jadi ada dokumen yang sama sebenarnya, jadi nggak perlu dirancang lagi, gitu kan. Menyadari bahwa informasi mungkin tidak perlu lagi dikumpulkan, jadi tidak perlu ada perulangan. Capek nanti dokternya dalam mengisi hal yang sama, gitu kan. Terus mengakui maksudnya ini apa, gitu kan. Ada nggak data yang tidak valid, jadi sudah nggak dipakai lagi. Contohnya kalau misalkan saat ini kasus maaf, kasus COVID kan sudah ada, tapi masih ada tuh RME COVID di SIMRS kami, berarti sebaiknya itu sudah dibuang aja. Tapi kan di masa datang bisa jadi ada. Mungkin tidak di suatu saat nanti masih ada COVID. Masih aja, Mungkin masih Pak. masih ada kan? Bisa potensi ada kan? Jadi jangan dihapus formulirnya. Gak apa-apa, disiapin aja. Disiapkan aja maksudnya. Terus yang keempat, menyadari bahwa tata letak konten tidak lagi sesuai dengan alur kerja. Nah, ini bisa jadi ada formulir rekam medis elektronik yang sudah nggak dipakai sama sekali. Bisa jadi cukup dinonaktifkan, tidak perlu dihapus. Misalkan hak aksesnya dimatikan, gitu. Hak aksesnya di off kan, jadi nggak bisa diakses. Identifikasi formulir yang didesain dilakukan apa nih, formulir-formulir yang didesain perlu dilakukan identifikasi formulir untuk memudahkan dalam inventarisasi formulir dengan penemuan kembali atau mendapati rancangan yang terbaru atau kebutuhan yang terbaru dengan cepat saat formulir dibutuhkan. Oleh karena itu perlu membuat sebuah buku register atau catatan lah ya. Bisa pakai Excel pun ya boleh kok. Sebagai register kontur formulir yang mencatat, contohnya kalau tadi ya, yang ini nih, nah ini bisa dimasukkan ke Excel teman-teman, jadi nggak perlu lagi dicetak. Ini teman-teman nanti diketik ulang di Excel, lalu lakukan analisis RME yang ada di SIMRS gitu. Mana tadi? Nah ini ya, informasi yang terkandung dalam buku register penomoran formulir mencakup nomor formulir, judul formulir, ukuran formulir, tanggal penerbitan, tanggal revisi, unit atau departemen yang menerbitkan atau yang menggunakannya nanti. Contoh buku register penomoran ID formulir. Ini kalau yang manual ya. Kalau yang elektronik ya nanti dalam bentuk RME nomor berapa. Digunakan di unit mana. Gitu. Selesai. Oke. Kita akan coba. Masih ingat SIMRS yang GOS? Kita akses lagi ya. Apa ya? Kok saya lupa sih linknya jadinya. Aduh, saya lupa nih. Linknya saya simpan di, coba ya, SIMRS GOS. Nah ini dia. Oke, advance kalau karena memang ini untuk simpelnya apa namanya, SIMRS GOS ini kan banyak kan masih uji coba ya, jadi keamanannya kurang bagus. Tapi nggak apa-apa untuk belajar aja. Nah, linknya di sini mana nih? Uji coba arsitektur metode simple web. Nanti link saya bagikan di grup. Simple
mulai instalasi. Nah, ini mulai. Oh, nggak di sini ya. Atau udah dihapus ya untuk prakteknya. Di panduan pengguna, oh login. Oh ya nih, sip. Linknya ketemu. Kita coba analisis ini dalam bentuk pakai Excel aja. Oke, kita pakai admin, terus UE 36 UI. Semoga ya berhasil. Kita buka Excel, terus kita coba lakukan inventarisasi dari siapa yang dulu pernah ngisi si merah sini? Ayo, nama siapa yang mau dicari? Rido, Pak. Rido. Kalau Rizka, Pak. boleh, kalian boleh. Nah, nih Rido ada nih, ya kan? Rido. Nah, kalian inventarisasi nih formulir apa yang kira-kira sudah ada berdasarkan. Nah, ini yang tadi dilampirkan. Mm-mm. Berikut Tadi IGD, Pak, IGD, Pak. yang IGD ya. Ya, Iya, IGD, Pak. IGD ada enggak IGD-nya? IGD-nya kalau ada ID-nya berarti nanti misalkan ini harusnya dikonversi dulu ke Excel ya. Saya tulis IGD. Kalian ketik ulang nih yang formulir ini, lalu dipindahkan ke sini, lalu kalian analisis ID dokumen. Udahlah, hari ini kalian latihan IGD aja. Terus tab atau folder. Oke, terus ini pakai brisnya mana brisnya? Bris ya. Bris. Oke. Kelihatan enggak teman-teman kalau yang pakai HP unyu-unyu kayaknya nih. Jadi dokumen. Kelihatan, Pak. Bisa di Oke, zoom. siap. Lokasi penggunaan. Nah, terus apa itu sistem sumber inventarisir kan? Inventarisir apa sih? Mengumpulkan tadi kan di dalam teori. Ya, Pak. Lokasi. Ya, Pak. Tapi kalau lupa-lupa kan nanti bisa nengok recordan videonya, Pak, di YouTube. Oleh pinter itu main cerdas, main ganteng. Oke, ketik Excel ya. Ini saya nyontohkan aja. Terus komentar kalian apa? Kalian boleh komentar di sini adalah misalkan kekurangannya di SIM-RS Ghost RME di IGD-nya ini susah dipahami bisa jadi kan? Atau apa? Kalian kasih masukan. Oke, ID dokumen, wrap text biar bisa di. Iya, ini nggak mau ya tadi. Wrap text ya. Nanti kita yuk kita analisis inventarisasi. Cari yang IGD. Ada nggak sih IGD nih? My passion. Yuk gedein dulu. Rido tadi. Ya, Rido ini buka RME-nya. Terus kunjungannya kita coba hari ini ya. Hari ini tanggal 10 kita lakukan kunjungan baru. Nah, di sini nih kalian atau mau kunjungan lama juga boleh sih kalau kalau udah pernah daftar jadi nggak ribet kan. Kalau kunjungan lama berarti yang tadi ini keluar dulu kembali ke sini nih my patient. Dilihat di rekamannya nanti ya teman-teman. Cari namanya Rido tadi RM-nya berapa ya? Rido. RM-nya ini ya 46 46
Oke, kita blok aja. Sip, keluar, copy, cari di My Pasien, cari nomor RM-nya. Nggak ada ya. Karena dia belum pernah kunjung ke IGD sih. Atau bisa juga pakai pasien lain dulu deh, karena kalau harus daftar lama nanti. Nah, nih. Di sini kan ada kunjungan pasien. Kalian pilih yang random aja, misalkan yang ini yang paling atas, kita lihat. Nah, sampai sini ya teman-teman. Ini kebuka rekam medis pasien tadi, Ahmad SE ini. Kalian mau yang IGD, CPPT, ini untuk CPPT-nya, ini untuk resume medisnya. Cari yang IGD. Nah, ini anamnesis diperoleh, perawatan umum, riwayat. Jadi kalian telusuri yang terkait dengan IGD misalkan. Karena ini pasien belum masuk IGD sebenarnya nih contoh yang ini. Jadi kalau layanannya coba ya, kita sambil cari. Ini uangnya, ini laboratoriumnya. Ah, riwayatnya coba ada nggak dia masuk IGD? Oh, ini riwayat lab, radiologi. Kayak baru semua sih Pak. Ya, baru semua. Jadi belum ada. Atau kalau misalkan IGD belum ada, kalian boleh nggak milih yang lain? Kalian mau milih lain Boleh juga boleh sih. Misalkan layanan di ini pemeriksaannya apa nih? Pak. Oke Pak. Ini aja kita sepakatin ya. Kita pilih yang ada di anamnesis aja dulu deh. Nah, anamnesis aja udah banyak nih. Jadi ganti, jangan anamnesis. Ini kan sebenarnya formulir inventarisir, formulir yang contoh ya. Kalau kalian mau ngambil di sini, sesuaikan. Misalkan anamnesis. Di sini anamnesis. Diganti, jangan IGD. Pak, nanti boleh nggak saya ngikut yang punya Bapak? Ya, boleh sih. Tapi kalau bisa kan jangan sama persis. ID-nya ini ada enggak nih? Kita lihat. Untuk anamnesis di konsepnya GHOST ini ada ID-nya enggak? Penandaannya. Kalau misalkan belum ada, ya bilang aja kalian berdasarkan analisis inventarisasi kalian, kalian belum menemukan. Kayaknya konsepnya dia adalah pakai nama saja. Berarti ID-nya itu pakai nama begitu. Tapi kalau misalkan dicetak, ntar dulu, jangan buru-buru, bisa dicetak enggak gitu kan? Nih, kalau CPPT-nya dicetak, tapi kalau kosong biasanya nggak bisa sih. Berarti kalian boleh yang ada aja ya. Kalau misalkan nggak ada, bilang tidak ditemukan gitu. Oke, berarti inventaris analisis ID dokumen belum ditemukan. Ditemukan. Nanti kenapa belum ditemukan? Bisa jadi memang dalam rancangannya belum digunakan ID gitu. Tab atau folder. Nah, ini baru ketemu nih teman-teman. Di anamnesis foldernya atau tabnya berapa banyak? Karena elektronik kan tab ya. Kalau kertas berarti folder. Apa aja nih? Tab keluhan utama, tab anamnesis diperoleh, tab riwayat, penyakit sekarang atau umum, tab Ada riwayat 9 saja. Pak. Ya banyak ya. Ada Satu, berarti ditulis dua, ditulis angkanya atau ditulis semua. kutip ulang, kutip ulang, kutip ulang. Oh, Ya, saya ambil contoh misalkan keluhan utama. Jadi nanti satu, oh tadi keluhan utama. Kan banyak tuh. Jadi teman-teman oh tulis semua ya Pak. ya, jadi kalian tahu yang kedua apa? Satu aja nanti banyak tuh. Anamnesis diperoleh. Kalau yang kertas berarti kan dia lembaran kan? Kalau ini berarti tape elektronik gitu. Iya Paham? paham Pak paham. Paham, Pak. Anamnesis diperoleh. Linknya nanti saya bagi, teman-teman coba analisis. Dan seterusnya ya. Saya ngasih contoh aja nih.
Oke, terus untuk lokasi penggunaan. Kalau lokasi penggunaan ini, anamnesis ini dilakukan di mana? Tuh. Coba kalian lihat lagi. Apakah ini dirawat jalan atau dirawat inap kira-kira? Kalau utama rawat jalan sih Pak. Ya, biasanya rawat jalan. Kalaupun kemudian lanjut rawat inap, ya ini informasi ini dipakai juga sih. Karena memang, Bisa fleksibel lah. jadi kalau kayak gitu jawabnya gimana? Apakah hanya dirawat jalan? Tidak Pak, ditulis rawat jalan Iya. atau rawat inap. Kalian boleh nambahkan analisis fleksibel. Ya tergantung. Sebutkan semua juga boleh. Misalkan, mana sih malah tadi? Oh ini ya. Berarti lokasi penggunaannya di semua unit misal. Di semua unit layanan. Kan anamnesis memang kan? Berarti nanti bisa nggak Iya boleh Pak. pakai strip. Pak. Ini pakai strip ini baru tanda petik. Nah, pintar. Wrap text biar tampilannya cantik, rata kiri. Rata tengah juga boleh sih. Sistem sumber ada yang sumbernya dari mana nih? Sumber isian ini. Kalau konteksnya anamnesis berarti dari mana? Apakah dari alat radiologi? Kan diketik nih isiannya. Atau dari mana? Anamnesis dari mana sih? Wawancara pasien. Oh, Wawancara pasti. pasien. Kan ada yang dari alat lab kan? Iya Pak. Komentar kalian gimana menurut tanggapan kalian? Buat kesimpulan. Contohnya gimana Pak? Kalau komentar Pak. Tadi apa di masalah? Nah ini belum ditemukan. Berarti komentarnya sangat Perlu di pada SIM Ghost tidak ditemukan ID ID dokumen gitu kan Pak? dokumen. Terus kamu menurut kamu gimana? Atau tampilannya juga boleh. Tampilannya agak membingungkan. Oh, Jadi ini kayak Pak. agak subjektif dari sudut pandang kalian. Terlalu banyak tabnya, kami bingung, Karena, Pak. Ya, berarti karena ada biasa pakai Kanza Pak jadi. ya kita coba pakai yang lain ya buat nambah wawasan ya. Nggak apa-apa. Baik Pak. Kalau Hansa mungkin karena kita udah sering pakai lama-lama bisa. Ya ini bisa jadi plus minusnya ada sih. Ya, Pak. saya kasih contoh deh, kasih contoh. Tadi kan tidak ada penomoran ID. Apa ya? Tab-nya membingungkan. Tab menu membingungkan. Ini subjektif ya. Dari sudut pandang kalian sebagai pengguna. Nggak apa-apa, justru dari keluhan itulah yang nanti bisa jadi bahan untuk meningkatkan penggunaannya. Misalkan penggunaannya perlu disosialisasikan, nggak masalah. Artinya pemahamannya, kalau kayak saya di tempat saya biasanya ngapa teman-teman? Ngajar. Ngajar juga. Ngajarin dokter, ngajarin perawat dalam hal menggunakan SIMRS ya teman-teman ya. Bukan ngajarin yang lain gitu. Ngajarin menggunakan RME-nya. Udah selesai nih. Kita bikin tab, kasih nama tugasnya siapa. Nama misalkan Noto Susanto. Nama saya sebagai mahasiswanya. NIM-nya 1234 misalkan dan seterusnya. Tugas individu, tugas yaitu tadi apa teman-teman? Inventory Inventarisasi. inventarisasi Yang mana tadi ini ya? Ini materi saya. Inventarisasi formulir. formulir Ya, kita kopikan saja. Inventarisasi formulir RME SIM Ghost. Simgos. Di bagian mana? Anamnesis nih, ya kan? Ya, Pak. Ini yang saya kasih warna kuning nanti nih. Nah, tuh. Pak, boleh nggak yang lain? Silakan. Jangan sama dengan saya. Tapi Baik Pak. kalau sama ya bedakan cara cara menganalisisnya. Ini kan jadi saya Betul cuma Pak. Betul, Pak. aja.
Boleh nggak yang pemeriksaan? Boleh. Tuh, ada nggak yang membingungkan atau apa? Jadi bentuknya narasi ya Pak, sama teks ya. Dalam bentuk Excel aja, kayak gini. Pak, ini untuk yang kami analisa itu cuman di menunya atau keseluruhan menunya, Pak. Misalnya sub menunya atau di keseluruhannya. Oke, setidaknya menu induknya yang tadi ini, kalau ini kan anamnesis, pemeriksaan. Kalau saya kan anamnesis. Terus di dalamnya kan ada submenunya ya Rizka ya. Kalau kamu Oh iya. mampu sampai ke submenu, berarti nilai tambah. Kalau anamnesis Iya, nih, ya. Jadi kemampuan kalian menginventarisir ini yang akan saya nilai. Berarti kami mau milih anamnesis, pemeriksaan atau penilaian gitu ya, Pak? Ya, silakan bebas. Saya kan cuma Satu ngasih dalam contoh. atau satu atau dua Pak pilihnya Pak. Milih satu atau milih dua? Kenapa, kenapa? Kan misalnya suruh pemeriksaan berarti cuma pemeriksaan satu aja gitu ya Pak. Ya, udahlah satu aja. Satu aja udah banyak loh teman-teman di dalamnya nih, ya kan? Oh iya Pak, betul Pak. Nah, yang penting gini, biarpun satu, tapi dalam. Kayak tadi Rizka bilang, sampai ke subnya nggak, Pak? Ya itu berarti bagus. Ya dong, jangan cuma Betul, kulitnya betul Pak. doang. Gitu. Nih, satu, satu RME aja udah banyak dalamannya. Ya kan? Nah nih, contohnya kalian menggunakan font apa? Kan bisa dipilih teman-teman. Ya kan? Ukurannya. Sampai ke phone. Oke, demikian untuk tugasnya. Nanti Excelnya saya bagikan ke kalian. Jadi kalian sudah ada gambaran. Video ini direkam. Nanti saya bagikan ke lewat YouTube. Bisa dilihat Baik. kembali. Gitu. Baik Pak. Tip. Tip. Ada yang mau ditanyakan? Udah. Aman Pak, insya Allah aman. Nyalakan Nanti kameranya. Saya pengen lihat kabar kalian. Dan saya buktikan untuk absensi. Bapak, kamera saya kebalik terus. Kamu yang kebalik kali. Bukan kameranya. Enggak, Pak, saya pakai laptop. Ya udah laptopnya dibalik. Oke. Alasannya Depa tuh. Laptop HDC punya Deva tuh Pak. Serius dong, susah. Masa aku kebalikkan Siap, siap. laptopnya? Oke, Ini nampak benar semuanya. itu. Saya minta waktunya untuk nyalakan, akan saya scan ya. Ya Pak. Oke, 1, 2, 3, slide pertama. Oke, Rido and the gang. Aman Pak. Slide kedua. Slide kedua berarti 1, 2, 3. Indra and the gang. Indra Endi. Oke, dua kali lagi. Yang slide kedua, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga kalian banyak pertanyaan, karena jangan puas dengan yang tadi saya bahas. Justru dengan Oh, kalian banyak bertanya itu kalian belajar. Kalau diem-diem baik, ya nggak tahu berarti. Pengaplongo Pak. Saya nggak bilang itu ya. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri. Pasti saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, makasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.